Selamat pagi saudara, apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat. Serangkaian berita menarik telah kami siapkan. Bertemu lagi dengan saya Anggita Putri Marsanda di Jurnal 6. Berita pertama, penyiaran TV digital sedang digencar oleh pemerintah Republik Indonesia. Mulai tahun 2022 nanti, sistem penyiaran digital akan diterapkan di seluruh Indonesia. Mari kita simak keunggulan dan kekurangan sistem penyiaran digital yang akan diterapkan di Indonesia nanti. Sesuai dengan Perintah Undang-Undang Cipta Kerja yang diserahkan oleh Dewan Rakyat pada Oktober 2020 lalu, pemerintah wajib melakukan migrasi atau peralihan sistem penyiaran televisi dari analog ke digital. Untuk menindaklanjuti, pemerintah akan melakukan analog switch off atau menghentikan siaran televisi analog pada 2 November 2022 nanti. Sistem penyiaran digital di Indonesia terbilang terlambat jika dibanding dengan negara-negara yang telah melakukan langkah ASO. Bahkan, negara ASEAN lain seperti Singapura, Filipina, Thailand, dan Malaysia, hanya Timor Leste, Kamboja, dan Myanmar yang hingga saat ini belum beralih ke digitalisasi penyiaran di kawasan ASEAN. Meskipun sistem pemerintah di masing-masing negara tertentu beda, namun ini tidak menjadi hambatan dalam perkembangan teknologi, termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital di Indonesia. Lalu, kenapa sih alasan kita harus bermigrasi dari siaran TV analog ke digital? Yang pertama, sinyal yang digunakan televisi analog hanya bisa menerima sinyal antena OHF. Maka dari itu, televisi ini mudah mengalami gangguan, sedangkan televisi digital sudah bisa memproses sinyal digital atau analog sehingga minim gangguan. Yang kedua, kemampuan menangkap sinyal. Televisi analog sangat bergantung pada jarak dengan stasiun pemancar TV. Semakin jauh jaraknya, maka antena akan semakin sulit menangkap sinyal penyiaran. Akibatnya, kualitas gambar menjadi menurun. Sementara itu, TV digital tidak bergantung pada jarak dengan pemancar TV. Jauh atau dekat, televisi digital tetap bisa menerima sinyal dengan baik, sehingga kualitas gambarnya tidak akan berubah meski jauh dari pemancar. Yang ketiga, jenis TV analog ini identik dengan bentuk yang besar atau sering disebut dengan TV tabung. Namun, ada juga TV analog yang berbentuk layar datar, yang hanya bisa menangkap siaran analog. Televisi analog juga bisa membutuhkan STB untuk bisa menerima siaran digital lainnya. Yang keempat, fitur TV analog tidak memiliki fitur yang canggih, sedangkan televisi digital memiliki layanan interaktif dan jadwal acara yang sudah atau ditayangkan. Tadi udah bahas kelebihan. Apa sih harus pindah dari analog ke digital? Sekarang kita bahas kekurangan menggunakan TV analog. Yang pertama, hanya bisa memproses sinyal analog. Sebagaimana tadi yang udah dijelaskan, kalau televisi analog hanya bisa dijangkau oleh masyarakat ke bawah dengan mampu menjangkau sinyal TV analog saja, karena TV digital hanya bisa dijangkau dengan televisi modern dan lebih canggih. Yang kedua, kualitas gambar kurang bagus karena TV analog hanya menjangkau sinyal televisi terdekat. Maka jika semakin jauh dengan pemancar akan semakin jelek kualitas gambarnya atau malah semakin menghilang. Maka dari itu, TV analog kebanyakan menggunakan antena untuk menjangkau sinyal pemancar yang ada. Dan jika walaupun tidak ada jangkauan, maka tidak bisa menampilkan siaran yang diinginkan. Oke, mari kita lanjut penjelasan ke berikutnya. Nah, apa sih itu TV digital? Kita simak. Pada penyiaran digital, kualitas gambar dan suara jauh lebih baik dibanding menggunakan siaran analog. Ini dia perbandingan TV analog dan digital. Dimulai dari sinyal, kualitas, program siaran, kemampuan multimedia, dan sistem transmisi. Dan yang terakhir, saat gangguan gambar tidak jelas ketika kita menggunakan TV analog. Nah, sekarang kalian paham kan kenapa sih kita harus beranjak dari TV analog ke digital? Sekian informasi dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.